Uh, Aliansi Supporter Persik ini benih-benihnya aliansi ini dari tahun 2016. Itu terbentuk karena waktu tahun 2015 itu Persik Kediri itu dipaksa untuk digergaji karena ada tunggakan gaji kepada pemain yang tidak terbayarkan. Di tahun 2016 teman-teman komunitas ini ngumpul ngopi pas itu, tapi dulu namanya bukan aliansi, dulu namanya Loyalis Persik Kediri. Pas itu kita bentuk Loyalis itu di tahun 2016 dan kita adakan friendly match 5 kalau nggak 4 ya 5 lah friendly match, dan hasilnya dari match itu kita kumpulkan untuk ngasih player yang belum menerima gaji. Itu 2016. Pas itu kita sudah selesai di 2016-2017 kita mengarungi Liga 3 mulai dari nol. Nah, dari nol Liga 3 itu belum terbentuk aliansi juga. Tapi Loyalis di situ sempat vakum. Pas itu sampai 2019 Persik ini juara Liga 2, masuk Liga 1 itu baru terbentuk lagi, ada komunikasi lagi dan dibentuk namanya Aliansi Supporter Persik Kediri. Dan sampai saat ini sudah berjalan 2-3 tahun, masih solid lah. Ada 5 komunitas besar dalam aliansi ini, cuman ada 5 itu dengan kita ngambilnya kan tiap komunitas itu dua koordinator lah. Jadi aliansi ini bukan komunitas, dia hanya ada beberapa orang dari komunitas-komunitas itu yang menjembatani komunikasi ataupun tukar pikiran antar komunitas untuk disampaikan kepada manajemen. Kendala itu pasti ada, karena kendala di awal adalah kita itu kan setiap komunitas itu membawa ideologi masing-masing, jadi membawa karakter masing-masing sesuai passionnya. Ada ultras, ada casual, ada mania dan lain-lain itu. Jadi di situ kita berupaya dan mencoba untuk menyatukan satu misi, walaupun beda, tapi teman-teman senior kita itu mengupayakan agar yang berbeda-beda ini, berbeda genre atau berbeda ideologi ini bisa jadi satu misi untuk Persik Kediri. Misinya adalah untuk Persik Kediri selalu berjaya. Satu tujuannya kan satu. Jadi dari komunitas tujuannya kan satu. Apapun genre dari komunitas itu, tujuannya pasti untuk tim, tidak untuk yang lain. Kalau away sekarang kita ada nobar. Terus kalau hari Jumat kita ada Jumat Berkah. Jumat Berkah itu baik Jumat Berkah material, baik Jumat Berkah untuk pasang iklan gratis di sosial media aliansi. Dan kalau seperti yang kemarin itu kita ada sahur on the road, diteruskan dengan Hot Meal Quran. Teman-teman ada yang buat Hot Meal Quran, dan sore ini dilanjutkan lagi dengan buka bersama, dan setelah buka bersama nanti match day. Sangat baik, hubungannya sangat baik karena manajemen juga terbuka menerima masukan, saran dan kritik, sangat terbuka. Baik, kita itu selalu diterima, maksudnya selalu dipertimbangkan apa masukan-masukan dari supporter. Karena aliansi ini menjembatani komunitas-komunitas dan menampung suara-suara komunitas untuk disampaikan ke manajemen itu secara kolektif kolegial. Jadi kita ambil yang suara terbanyak ataupun yang
terbaik lah, suara terbaik untuk kita sampaikan. Kritik dan saran itu selalu. Tidak semua anggota komunitas itu, ataupun belum semua anggota komunitas itu dapat menerima untuk dijadikan satu. Itu pasti ada, dan pasti itu kan awal-awal kita berdiri juga ada gesekan dan lain-lain seperti itu. Beda pendapat, gesekan itu wajar lah. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini dapat terselesaikan dengan jalur komunikasi. Intinya semua tadi komunikasi. Yang aliansi tidak mendata supporter, tapi komunitas mempunyai data masing-masing. Itu kurang lebih ya 6 ribuan lah Mas Kediri. Supporter bukan penonton ya, supporter bukan penonton. Iya, aliansi kan pegang tiket offline berupa gelang itu untuk didiskusikan kepada komunitas-komunitas. Untuk mendapatkan tiket dari aliansi harus berkomunitas. Jadi berkomunitas. Jadi kita distribusi ke komunitas-komunitas supporter itu. Ada 5 itu. Momen paling berkesan adalah ketika kita sebagai seorang supporter itu berkesannya ketika kita berbuat ataupun berkontribusi untuk tim. Salah satunya adalah ketika kita di kasta yang paling bawah, sempat mati suri hampir setahun. Itu teman-teman tergerak untuk kolektif mengadakan match friendly match itu, dan untuk hasilnya uangnya untuk tunggakan gaji pemain yang lama itu. Terus pasca juara Liga 2, teman-teman supporter juga menggagas match celebration yang hasil dari pendapatan dari match celebration itu kita peruntukkan untuk pemain dan jajaran official management. Itu murni dari supporter, dan itu supporter tidak ambil sepeser pun, jadi semua dikasih. Itu ada rasa yang cukup bahagia karena kita dapat berkontribusi yang positif kepada tim. Kalau seorang supporter, loyalitas seorang supporter itu bukan setakat datang ke stadion, Mas. Kalau supporter itu kan, nah yang namanya supporter pasti tergabung dalam komunitas. Supporter bisa dikatakan loyalitasnya tinggi itu kalau tingkat kontribusinya kepada komunitas itu tinggi. Apa yang dilakukan komunitas, dia selalu mau bergerak. Beda lagi dengan supporter yang independen. Itu kan kontribusinya datang stadion, beli jersey, merchandise dan lain-lain. Tapi kalau dari komunitas ini pergerakannya kan luas. Dia bisa buat koreo, komunitas ini misalnya selalu kalau jam puasa seperti ini buat bagi takjil dan lain-lain lah, seperti itu. Iya, masyarakat, bukan untuk klub saja. Jadi ada yang jelas, kalaupun apapun kegiatan dari komunitas itu, ketika kegiatan itu positif, ya aliansi dukung, dan itu bisa dikatakan sebagai loyalitas untuk pelaku-pelaku yang mau bergerak. Menurut saya sih, kalau kita mendukung klub kesayangan itu harus selalu objektif. Objektif dalam artian seperti ini. Tidak akan pernah tim itu selalu menang. Tapi tidak ada salahnya sebagai supporter itu selalu ngasih masukan dan kritik dan saran untuk mencapai kemenangan. Itu sebagai supporter. Dan sebenarnya banyak parameter. Kalau supporter ini banyak parameternya untuk menuju ke sana, bukan 1, 2, 3, banyak. Dan saya rasa kalau teman-teman ngumpul pun banyak masukan dari teman-teman yang sifatnya positif dan untuk diteruskan. Sangat besar, Mas. Jadi kalau kita
ngomong perdamaian itu dari diri sendiri dulu. Harus damai dengan hatinya sendiri. Contoh ketika tim kita dalam situasi apapun, kita harus bisa kontrol hati sendiri. Dan dari situ nanti pola pikir seperti ini pasti akan menyebar dari satu orang ke teman-temannya seperti itu. Jadi perdamaian itu sangat penting karena tidak ada nyawa yang seharga sepak bola. Jadi nyawa itu lebih penting dan lebih berarti. Tidak ada dukungan yang membabi buta, tapi mengorbankan nyawa itu kan konyol. Jadi menurut saya yang objektif dan logikanya masuk. Fanatik bisa, boleh, tapi harus terukur. Karena apapun itu, ketika tim kita itu dalam posisi kalah ataupun menang, itu pasti ada parameternya dan ada ukurannya untuk kita bahagia seberapa, untuk kita sedih seberapa. Jadi harapannya ya untuk diri saya dan teman-teman, harapannya ya mampu mengontrol di zona itu. Itu yang mempunyai tujuan adalah agar kita tidak menghindari kericuan dan lain-lain. Sangat bahagia. Prosesnya juga sangat panjang, kontribusi teman-teman supporter juga sangat banyak. Ini contoh lah, ini pelatih sudah ganti berapa kali, jajaran manajemen sudah ganti berapa kali, dan itu adalah salah satunya adalah saran dan kritik masukan dari supporter. Jadi kita langsung mas, jadi kita kalau demo maksudnya demo protes seperti itu, datang ke mes banyak orang, tapi selalu diakhiri dengan duduk mediasi dengan tanya jawab dan diskusi. Itu bagusnya. Sampai sekarang pun itu pun masih terjadi, dan harapan saya komunikasi ini berlanjut dan lebih baik. Ya pesannya, mari kita mendukung tim kita dengan bahagia, tanpa luka dan tanpa melukai. Itu yang mungkin maknanya lebih panjang, karena tidak ingin ada kerusuhan dan lain-lain. Intinya perdamaian. Persiko Kediri Jayati. Yeah.